Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam. Kelas 9 ya, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan Sirah Nabawiyah yang dimana beberapa pertemuan yang lalu saya lupa atau jadwalnya kok tulisannya tafsir semua, akhirnya tafsir semua. Nah, kita sampai di bab yang ketujuh ini, sampai di bab ketujuh, safar Nabi yang kedua ke negeri Syam. Nah, jadi ini mungkin agak saya ringkas tanpa penjelasan yang panjang karena mengejar materi yang kemarin tertinggal. Naam. Yang pertama, khamisati wa isrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam maratan saniyah bi tijarati li sayyidati Khadijah. Naam. Ketika beliau berumur 25 tahun dari umurnya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersafar ke negeri Syam yang kedua kalinya. Yang pertama kali dulu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kecil, kemudian dicegat oleh pendeta untuk kembali ke Madinah. Karena apa? Karena pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Muhammad kecil. Nah, yang kedua adalah ini, ketika beliau berumur 25 tahun membawa dagangan seorang janda yang sangat kaya raya. Beliau mempunyai kedudukan dan beliau ini seorang saudagar kaya. Beliau bernama Khadijah dan beliau ini termasuk salah satu wanita yang mempunyai nasab yang mulia. Wa kana dzata syarafin wa malin. Nah, di sini diterangkan bahwasanya dia atau Khadijah, Sayyidah Khadijah, dia mempunyai syarafin wa malin. Dia mempunyai kedudukan yang mulia dan dia juga mempunyai harta yang banyak. Tastajiru rijal fi maliha. Beliau Khadijah radhiyallahu anha memperkerjakan beberapa orang laki-laki, menggajinya, mengangkat mereka menjadi pegawai untuk menjalankan dagangannya. Nah, dan salah satu pegawainya tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ihtaradhu li hadzal amal. Kemudian Khadijah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pekerjaan itu, untuk pekerjaan memperdagangkan dagangannya Khadijah ke negeri Syam. Li'annaha sami'at bi sirqihi. Karena Khadijah ini telah mendengar desas-desus tentang kejujurannya, wa amanatihi dan amanahnya, wa akhlaqihi syarifah dan akhlaknya yang mulia. Kemudian Khadijah tertarik untuk merekrut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memperkerjakan beliau dan memberikan amanah beliau untuk memperdagangkan dagangannya ke negeri Syam. Nah, wa kana ma'hu khadimahu Maisarah. Dan ketika beliau pergi ke negeri Syam, beliau bersama kodimnya, pelayannya atau budaknya yang bernama Maisarah. Nah, ba'a wabta'a wa raja'a biribhin adim. Kemudian mereka berjualan di sana dan mereka pulang dengan membawa keuntungan yang adim, yang banyak, yang melimpah. Nah, ringkasannya. Mana ringkasannya? Al-Khulasah. Wa safara ila Syam maratan saniyah wa umru khamsun wa isruna sana. Pergi ke negeri Syam, bersafar di yang kesempatan yang kedua ketika beliau berumur 25 tahun. Fi tijaratin li sayyidati Khadijah, untuk memperdagangkan dagangannya Sayyidah Khadijah. Wa hiya sayyidatu dzatu
ghani wa syarafin. Dia adalah seorang yang mulia, yang mempunyai kekayaan dan kemuliaan akhlak. Naam, wa kana mahu gulamuha Maisarah, dan bersama dengan beliau adalah gulamuha. Gulamuha berarti di sini adalah budaknya. Nya siapa? Budaknya Khadijah yang masih kecil yang bernama Maisarah. Nah, lanjut ke bab yang ke-8. Pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bada rujuhi bisyahraini min safartihi saniyah, ketika beliau Rasulullah SAW kembali 2 bulan sepulang dari Nabi SAW kembali dari dagangannya tadi, beliau menikah dengan Khadijah. Tazawwaja bi sayyidati Khadijah. Beliau menikah dengan Khadijah. Wa yallati khatabathu, dan Khadijah ini yang melamar beliau. Bukan beliau yang melamar Khadijah, tetapi Khadijah lah yang melamar beliau radhiyallahu anha. Nah, ya tidak masalah seorang perempuan ingin dilamarkan oleh walinya terhadap laki-laki, tidak masalah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas maupun di surat yang lain, ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syuaib beserta putri-putrinya, dan salah satu dari putrinya mengatakan, pekerjakanlah dia, sesungguhnya dia adalah seorang yang qawiyul amin. Bapakku, pekerjakanlah dia, sesungguhnya dia itu seorang yang kuat, lagi seorang yang mempunyai amanah. Bapaknya sudah tahu bahwasanya si putrinya ini menginginkan Nabi Musa menjadi suaminya. Maka akhirnya bapaknya melamarkan anaknya kepada Nabi Musa, kemudian menikahkan Nabi Musa, dan Nabi Musa memberikan mas kawin berupa mengembalakan ternaknya selama 8 tahun dan disempurnakan menjadi 10 tahun. Nah, sebagaimana pula Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Khadijah lah yang melamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana umruha arba'ina sana, dan pada saat itu umur Khadijah umurnya 40 tahun. Udah tua ya? Ya kalau zaman kita tua, tapi kalau zaman dulu kan ya walau alam, karena 40 tahunnya orang dahulu sama 40 tahunnya sekarang ya beda. Kayaknya sulit ya mendapati seorang perempuan berumur 40 tahun melahirkan banyak sekali anak, 5 atau 6 anak. Maka itu kalau zaman kita kayaknya nggak mungkin, sedikit lah, mungkin ya 100 banding 1 mungkin. Tapi ketika zaman Rasul, kita lihat Khadijah berumur 40 tahun tapi beliau masih subur. Nah, ya mungkin karena faktor genetik juga bisa, mungkin juga faktor kebersihan lingkungannya, kebersihan udaranya, faktor makanannya, tidak ada junk food di sana, nggak ada fast food, nggak ada saus, nggak ada micin, nggak ada hamburger, nggak ada pizza, nggak ada Thai tea, nggak ada. Ya semuanya serba alami, sehingga mungkin sebagian atau hal ini oleh sebagian ahli Shinsei ya, ahli Shinsei mengatakan bahwasanya Tribun Nabawi apabila dikonsumsi dengan bagus ya bisa mempersehat, dan itu masuk akal juga. Kalau orang sekarang mungkin kebanyakan racun yang dimakan ya, dari udaranya beracun, makanannya beracun, makan sayurnya disemprot dulu pakai pupuk-pupuk yang beracun, jadi serba kimia, akhirnya mempengaruhi produktivitas seorang wanita. Nah, kemungkinan sih seperti itu. Nah, ketika wa umruhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa isrina sana, dan ketika itu umur Nabi adalah 25 tahun. Terpaut berapa tahun? 15 tahun. Ya di sini 40 tahun itu bukan 40 tahun Masehi ya, tapi 40 tahun Hijriah.
Kalau Masehi mungkin ya sekitar 38 mungkin. 38 lebih dikit. Kalau Nabi menikah umur 25 tahun itu bukan 25 tahun Masehi, tapi 25 tahun Hijriah. Kalau di Masehi kan mungkin ya sekitar 24 tahun lebih sedikit. Ya, bagi yang sudah berumur 25 tahun, yang perempuan, yang laki-laki ya segeralah menikah. Kayaknya di kelas ini belum ada ya yang umurnya 25 tahun. Alhamdulillah saya dulu menikah umur 24 tahun lebih dikit. 25 tahun Hijriah. Alhamdulillah. Sesuai dengan Nabi menikah. Tapi itu bukan pendalilan ya, itu bukan pendalilan. Hanya kita senang apabila kita mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah yang perempuan harus 40 tahun? Ya enggak. Kan Khadijah statusnya janda. Dahulunya dia pernah menikah. Tapi walau alam beliau ini menikahnya umur berapa? Nah, di sini diterangkan ya. Yang ketiga, wa kanat qablahu mutazawwijah bi Abi Halah. Dan dahulu sebelumnya dia menikah bersama dengan orang yang bernama Abi Halah. Wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah. Dan suaminya meninggalkan seorang anak dan seorang istri, yaitu seorang anak yang bernama Halah. Kemudian waqad aqamat ma'a Rasul khamsan wa isrina sana, dan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Berapa? 25 tahun. Jadi Khadijah meninggal dunia ketika Nabi berumur 50 tahun Hijriah. Kemudian Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi berumur 52 tahun. Nah, dan Aisyah pada saat itu berumur 9 tahun. Nah, nanti akan sampai datang. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tufiyat. Dan Rasulullah SAW tidak pernah poligami, ya. Tidak pernah poligami ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Rasul itu berpoligami setelah Khadijah meninggal. Ketika itu Nabi SAW sangat mencintai Khadijah sehingga beliau tidak memoligami, atau beliau juga mendapatkan keturunan dari Khadijah. Nah, setelah baru selesai dari Khadijah, maksudnya Khadijah sudah meninggal, maka Rasulullah SAW memoligami istrinya. Dan di antara istri-istri yang dipoligami tersebut tidak ada yang perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Khulasah. Ya, mata saya kok agak buram ini. Apa ini? Ba'da ruju'ihi bi syahraini tazawwaja bi sayyidati Khadijah. Setelah kembalinya dari berdagang, setelah kembali selama 2 bulan dari dagangnya tadi, beliau Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Wa kana umruha arba'ina sanah ba'da zawjiha Abi Halah. Dan pada saat itu Khadijah umurnya 40 tahun dan sebelumnya menikah dengan Abi Halah. Walabisat ma'u khamsan wa ishrina sanah. Labisa dan Khadijah tinggal bersama Nabi SAW dalam pernikahannya itu selama 25 tahun. Masya Allah, rumah tangga yang harmonis, walaupun yang si istri lebih tua daripada yang si suami, maka itu tidak mengapa. Rasulullah SAW juga menikahi Aisyah yang jauh lebih muda, dan itu pun juga tidak mengapa. Bukan kekerasan terhadap anak kecil, bukan.
Nah, di sini ada penjelasan tentang yang selanjutnya adalah hikmah ketika orang-orang Quraisy, di antara kaum Quraisy ini, tentang peletakan Hajar Aswad. Ketika pada saat itu orang kafir Quraisy ini mencoba untuk merobohkan bangunan Ka'bah, dan pada saat itu bangunan Ka'bah ingin dibangun kembali. Nah, insya Allah ini nanti akan diberikan di jam berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum baca surat Al-Kahfi, baca dulu, jangan sampai lupa. Disempatkan untuk membaca Al-Kahfi. Nah,